Halo semuanya, saat ini kita ada di Bali. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ini kita sedang persiapan menuju ke Pura Ulundanu. Baru aja mengisi bensin di SPBU. SPBU-nya di daerah Kuta. Ini kita menuju Pura Ulundanu, kita melewati Jalan Raya Kuta, kemudian di depan sana akan belok kiri. Ini masih suasana pagi hari sekitar jam 7 ya. Nah, ini adalah jalanan di Jalan Imam Bonjol ya, di daerah Denpasar. Suasananya cukup lengang, masih cukup sepi ya karena pagi hari. Emang sengaja kita berangkat pagi untuk menghindari jalanan yang terlalu ramai. Dan juga udara masih segar kalau di pagi hari ya. Kita suka menjelajah, suka touring, hanya saja kali ini kita rental motor di Bali. Tidak sampai bawa motor kami yang dari Kalimantan Timur. Nah, di sini kita lihat bangunan-bangunan di kanan kiri jalan di Bali ini ikonik sekali ya. Kita berada di Jalan Luk Sempidi kalau nggak salah. Tadi di situ ada patung Hanuman. Nah, ini kita baru saja lihat ya, di sebelah kiri ada pemandangan sawah, kemudian di jauh sana itu ada gunung. Nah, kita mau ke arah sana tuh. Jadi Pura Ulundanu itu berada di jauh di sana yang dekat gunung situ ya, di daerah Bedugul. Ini kita sampai di Taman Ramasinta, ini di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Ya, Taman Ramasinta. Nah, depan sana itu kita akan belok kiri ke arah Jalan I Gusti Ngurah Rai. Ya, jadi ambil kiri ya, teman-teman, kalau nanti ada kesempatan menjelajah di Bali. Nah, ini kebetulan kita melewati daerah yang di situ ada mungkin lagi ada upacara adat begitu ya, atau upacara keagamaan di Bali. Ini sebenarnya adalah video touring pertama kita ya, video pertama yang membahas tentang perjalanan kita di Bali. Sebelumnya sebenarnya kita pernah touring juga di tempat lain, hanya saja memang tidak kami videokan ya, tidak kita videokan. Dan ini kita coba videokan, kita coba simpan di YouTube. Ya, barangkali bisa berbagi, bisa bisa sharing ya tempat-tempat yang kita kunjungi. Nah, ini masih di jalanan yang cukup lengang ya. Kita kita ambil rute yang mungkin ini rute yang agak lebih tenang dibandingkan rute yang lain.
Ini kita berada di Jalan I Gusti Ketut Jalantik di daerah Kabupaten Badung. Di sepanjang perjalanan kita akan menemui bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang ikonik ya, ikonik khas di daerah Bali. Untuk informasi ya, ini masih berada di daerah Kabupaten Badung. Ya, kita lihat sesekali ada penduduk, ada warga yang beraktivitas di pagi hari ya di pinggir jalan. Ya, ibaratnya kita melihat aktivitas penduduk sini ya, penduduk sekitar. Kemudian di sebelah kiri ini ada view persawahan dan gunung ya. Gunung sana itu yang akan kita tuju yaitu di daerah Bedugul. Nah, kemudian kita ini memasuki daerah Kabupaten Tabanan. Itu di Desa Kuwum. Nah, ini jalanannya mulai agak menanjak ya. Udara sudah mulai terasa lebih sejuk nih. Untuk sepeda motor yang kami rental, kita rental ini tidak sempat kita video ya. Kali ini kita menggunakan Honda EDV. Kita rental per harinya itu 175.000 untuk EDV. Ada sebenarnya motor lain yang lebih ekonomis ya. Jadi tergantung jenis motornya, harganya itu ya. Tidak semuanya rata, tidak semuanya sama 175.000. Jadi mungkin teman-teman bisa pilih mau rental motor apa, tapi karena kita sudah terbiasa perjalanan jauh pakai motor adventure gitu ya, dan ini kita coba Matic, maka kita pilih yang Honda EDV. Cukup mumpuni ya, walaupun medannya memang agak menanjak gitu ya, tapi cukup bagus untuk support perjalanan kita kali ini. Nah, di sini sudah cukup menanjak dengan view yang cantik ya. Ada gunung di sana, kemudian kanan kiri ini ada pepohonan, ya cukup indah pemandangannya. Di sebelah kanan juga ada gunung di sana, cuma kita tidak tahu nama gunungnya apa ya. Sebelah kiri juga ada, ya. Ini adalah shortcut titik 3, shortcut menuju ke Pura Ulun Danu di Bedugul. Jadi di depan sana kita akan belok ke kiri.
Nah, itu gunung yang kita lihat dari jauh tadi ya. Kita sekarang sudah lebih dekat. Karena kita sudah mau sampai ini di Pura Ulundanu. Oh iya, ini teman-teman. Danu itu adalah bahasa Bali ya. Danu itu artinya danau. Nah, tempat yang akan kita kunjungi ini nanti namanya Pura Ulundanu. Jadi pura atau tempat ibadah umat Hindu. Kemudian posisinya itu berada di tepi danau. Nama danaunya itu Beratan. Jadi nama lengkapnya adalah Pura Ulundanu Beratan. Seperti itu. Di tepi-tepi jalan ini ada beberapa penjual buah ya. Seperti biasa kalau di tempat wisata biasa ada uh, penjual-penjual. Ini jalannya searah. Nah, kemudian depan sana ke kiri kita ke Pura Ulundanu di daerah Bedugul. Kalau di sebelah kanan ini ada danaunya, ya, Danau Beratan. Kemudian ada beberapa penjual. Di situ ada salome, ada bakso seperti itu. Kita masih lanjut. Kemudian inilah dia Pura Ulundanu Beratan. Dan kita akan masuk ke dalamnya. Kita akan coba kunjungi. Kita lihat pemandangan di sana seperti apa. Ini dia bagian depan dari Pura Ulundanu. Setelah kita membeli tiket, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, di depan sini kita belum masuk ke area dekat danaunya gitu ya. Kita masih ada di depan di taman-tamannya. Nah, ini cukup rapi ya. Rapi, indah sekali. Kemudian itu gapura menuju ke pura. Kemudian ada juga ini peraturannya. Jadi untuk para wisatawan bisa membaca dan melaksanakan aturan yang ada ini ya. Ini dia kita sudah berada di dalam area Pura Ulundanu Beratan. View-nya seperti ini. Luar biasa kan? Nah, kemudian yang di depan sebelah kiri ini, yang sebelah kiri tadi ya, itu wisatawan tidak boleh masuk. Karena di situ adalah area untuk tempat bersembahyang umat Hindu di sini. Nah, kemudian ini ada view dari sudut pandang lain ya, dari sisi lain. Di sana ada view puranya, kemudian danaunya, kemudian ada beberapa pepohonan dan tanaman bunga. Ada legenda di Pura Ulundanu Beratan. Dahulu kala pada zaman kehidupan berpindah-pindah, ada beberapa kelompok orang menemukan lahan yang sangat luas, yang merupakan bekas letusan Gunung Purba. Lalu mereka memutuskan hidup menetap di kawasan tersebut. Mereka lalu menggarap lahan yang mereka temukan. Ketika musim hujan, mereka mulai bercocok tanam, ada yang menanam padi dan palawija. Untuk kebutuhan hidup, kawasan ini sangatlah subur. Beberapa bulan kemudian, tanaman mereka tumbuh subur dan siap untuk dipanen. Ladang yang sangat luas, mereka harus memanennya dengan cara gotong royong. Para ibu-ibu memanen padi, sedangkan para pria mengangkut hasil panen untuk disimpan di lumbung. Kegiatan ini terus berlanjut sampai semua padi habis. Keajaiban pun terjadi. Mereka memanen padi bersama-sama dari selatan ke utara. Setelah selesai panen di utara, namun padi yang di selatan tumbuh dengan cepat dan siap pula dipanen kembali. Hasil yang sangat melimpah ruah. Hal ini pula yang menyebabkan mereka kehabisan akal untuk memanennya. Padi yang mereka panen tidak pernah habis. Karena kelelahan, mereka beristirahat dan bercanda gurau. Mereka memiliki kebiasaan untuk menancapkan gelanggang ke tanah. Mereka bercanda kalau Tuhan sedang mempermainkan mereka, mengeluh, kecapean, dan lain-lain. Namun gelanggang padi yang mereka tancapkan ke tanah tepat mengenai pembuluh air di dalam tanah. Tidak terelakkan lagi, semakin hari air yang muncul dari dalam tanah semakin hari semakin membesar.
Dan akhirnya air pun menenggelamkan seluruh padi mereka. Mereka terpaksa harus berpindah tempat kembali. Dan mereka pun menuju arah utara. Lahan mereka berubah menjadi sebuah danau besar. Bertahun-tahun kemudian, di masa kerajaan di Bali, ada seorang raja yang bermeditasi di seputaran gunung di atas danau tersebut, dikenal dengan Gunung Mangu. Dalam meditasi sang raja, beliau melihat cahaya kuning kemasan di pinggir danau. Kemudian dari peristiwa tersebut, sang raja memerintahkan sang patih dan beberapa rakyatnya untuk membangun sebuah pura di pinggir danau tersebut sebagai rasa syukur sang raja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pura tersebut kita kenal sampai sekarang sebagai Pura Ulun Danu Beratan, tempat pemujaan Dewi Danu sebagai Dewi Kemakmuran dan Kesuburan, dan bambu kuning keramat yang tumbuh di sebelah selatan pura dipercaya tumbuh dari gelanggang padi yang ditancapkan. Ya, itu tadi legenda dari Pura Ulun Danu Beratan. Oke, sampai di sini dulu penjelajahan kita di Pura Ulun Danu Beratan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.